Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang initial state dan functional state diri saya sendiri. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu ya tentang apa itu initial state. Nah, jadi initial state ini merupakan suatu ekspresi ya dari sifat dan karakter bawaan kita atau bakat kita. Karena kan bakat ini secara alami itu akan muncul dalam keseharian kita. Ketika kita berada posisi yang tidak tertekan, ketika kita bebas dari tuntutan pekerjaan ataupun kita dari hal-hal yang enggak kepikiran gitu. Jadi ketika kita fresh, ketika kita bebas dari itu, maka bakat-bakat itu akan muncul secara alami ya dan terekspresi dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang dinamakan dengan initial state. Nah, jadi saya ceritakan initial state saya ini dari bangun tidur ya. Nah, setiap bangun tidur saya itu selalu melihat jam berapa. Oh, apakah saya terlambat? Apakah saya melewatkan salat malam? Apakah saya melewatkan salat jam subuh on time ataupun tidak? Karena saya ingin bangun tidur itu memberikan kualitas yang terbaik kepada sang Khalik. Jadi ya itu yang saya amalkan setiap hari ya, dari bangun tidur berusaha sampai sekitar jam 6 pagi itu ya saya harus memberikan itu semua. Jadi saatnya apa ya saja yang harus saya baca pagi itu, apa saja yang harus saya lakukan, itu saya rutinkan setiap hari. Kenapa? Karena saya meyakini ya bahwa persembahan terbaik saya di pagi hari kepada Sang Khalik itu akan membawa saya mendapat keberkahan, akan membawa saya mendapat kemudahan ketika dalam menjalani satu hari penuh itu. Nah, jadi di sini saya bukan hanya diri saya juga selalu memastikan jika suami dan anak-anak juga hendaknya demikian, seperti itu. Nah, setelah tugas ya, persembahan terbaik itu dikerjakan, barulah saya melakukan aktivitas saya untuk keluarga. Nah, jadi yang pertama itu karena ini didukung oleh bakat connectedness ya, saya punya bakat connectedness seperti itu. Nah, setelah itu baru saya mempersiapkan nih minuman herbal biasanya ya. Minuman herbal yang diseduh di air hangat seperti itu, kasih madu, kasih apa. Karena saya ingin menjaga kesehatan ya. Mengawal hari itu agar tubuh lebih sehat, lebih fresh seperti itu. Nah, barulah saya menyelesaikan tugas-tugas saya seperti memasak, menyiapkan bekal, yang pastinya menyiapkan bekal untuk suami. Misalnya ketika saya itu juga ketika misalnya bajunya belum setrika, ya saya setrika dulu. Jadi dalam melakukan pekerjaan itu saya bisanya dalam satu waktu ya. Jadi sambil masak itu saya bisa sambil menyetrika, sambil sudah selesai menyiapkan bekal, sambil menyiapkan pakaian, jadi seperti itu. Jadi bukan satu-satu, tapi semuanya saya kerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, jadi ini juga mungkin karena bentuk pelayanan. Pertama saya melakukan itu karena bentuk pelayanan terhadap suami. Ini karena ada bakat belief, juga ada bakat karena sebagai wujud dari tanggung jawab juga ya, karena saya punya bakat responsibility juga, tanggung jawab sebagai istri. Dan semuanya itu saya kerjakan ya dalam satu waktu itu banyak seperti itu. Mungkin juga ini karena bakat saya achiever saya kuat. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika sudah semuanya saya pastikan ya sudah selesai tugas saya dan suami berangkat bekerja, baru saya ngurus anak-anak.
Pastikan mereka sarapan, mandi, mengerjakan tugas rumah mereka ya, tanggung jawab mereka seperti menyapu, merapikan kamar, misalnya yang beri makan binatang, menyiram tanaman, melipat baju dan sebagainya. Dan ini, nah, untuk yang anak saya yang kecil itu biasanya ya sambil saya bantu, kadang sambil diingatkan seperti itu. Dan di sini karena anak saya tipenya berbeda-beda, jadi saya menyesuaikan dengan tipe mereka. Jadi ini karena saya punya bakat individualization juga. Dan dalam setiap ketika mereka merapikan, yang misalnya merapikan buku atau merapikan kamar itu, maka yang sering muncul itu ketidaknyamanan ya, terutama untuk anak saya yang kecil itu ketidaknyamanan ketika ya beda lah ya anak yang sedang belajar dengan standar kita yang sudah dewasa. Nah, jadi ini sering tidak nyaman. Ini karena saya punya bakat maximizer. Jadi pengennya tuh ya apa ya merapikan misalnya menata buku itu ya pengennya ya yang sebagus mungkin, serapi mungkin, mejanya itu ya yang memang benar-benar tertata, benar-benar rapi, benar-benar bersih seperti itu. Jadi ini karena bakat maximizer. Jadi kadang saya harus bisa menahan, menurunkan standar juga karena saya menghadapi anak-anak. Dan ketika saya merasa, ketika kadang sering nggak tahan juga, jadi hanya setelah anak-anak selesai, mereka mengerjakan yang lain, saya rapikan kembali. Saya benarkan kembali sampai ya yang menurut saya rapi menurut saya ya, jadi versi standarnya ke saya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu baru saya uh, menyelesaikan tugas saya domestik pribadi saya ya, tentang entah itu cuci baju ataupun jemur dan sebagainya. Nah, namun kadang ada hari-hari tertentu, biasanya akhir bulan, awal bulan, ataupun ketika saya punya tugas juga ya, tugas belajar, pasien atau dan tugas belajar. Nah, ada tugas yang di komunitas itu yang harus saya kerjakan pagi hari. Pertama saya sebagai admin ya, jadi ada tugas pendistribusian pesan ya, pendistribusian data yang harus saya lakukan pagi hari setiap awal bulan biasanya, dan akhir bulan itu saya juga harus mendata ya. Nah, ketika ada tugas itu setiap akhir bulan awal bulan, maka saya mendahulukan tugas komunitas saya baru mengerjakan tugas domestik. Nah, ini karena saya punya bakat responsibility tadi dan boleh. Jadi saya akan merasa tenang, merasa nyaman ketika tugas yang komunitas itu selesai. Nah, baru saya mengerjakan tugas domestik saya. Dan setiap kali saya mengerjakan tugas domestik itu, saya selalu nyambi gitu, nyambi dengarkan YouTube, atau dengar rekaman Zoom, atau dengarkan audio ya, bisa di Telegram audio. Dan yang saya dengarkan itu ya memang kebutuhan saya ya, kebutuhan saya ya, kadang saya butuh tentang ini maka saya dengarkan itu, saya butuh tentang ini saya dengar itu. Dan saya juga punya mengikuti suatu kajian yang setiap hari juga harus didengarkan, jadi ya saya sambil mendengarkan itu, jadi sambil mengerjakan pekerjaan rumah ya sambil dapat ilmu seperti itu. Ini karena saya tadi punya bakat learner juga ya, jadi sambil melaksanakan tugas rumah responsibility sambil mendengarkan itu karena didukung oleh bakat learner. Jadi ketika beres-beres itu sambil nggak ngapa-ngapain itu rasa-rasanya enak gitu karena sudah terbiasa. Jadi kadang mendengar itu atau kadang mendengarkan merotal juga, karena saya juga berusaha untuk menghafal ya, menghafal supaya hafalan saya kuat. Jadi saya sambil mendengarkan gitu, jadi sambil menghafal, sambil mengulang, sambil meraja, sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, mungkin sambil nyambi-nyambi dalam satu poin, akhirnya kan pekerjaan saya ini selesai, ini juga bisa saya dapatkan. Ini juga mungkin karena bakat pesifar tadi ya. Jadi bisa melakukan banyak hal yang dicapai dalam satu waktu seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ketika semua sudah beres, semua sudah
pekerjaan saya sudah beres ataupun misalkan belum beres, ketika waktu untuk saya menemani anak-anak, waktu saya anak belajar, maka semua pekerjaan domestik itu saya tinggalkan. Jadi karena saya seorang homeschooler, jadi saya prioritaskan juga tugas anak. Karena mungkin karena responsibility saya terhadap anak, karena belief juga, maka belum saya dulukan. Nah, dalam proses pendampingan ini, dalam mendampingi bermain, belajar ini ya, ini bakat developer saya yang muncul. Juga bakat individualization ya, karena setiap anak kan beda-beda. Nah, jadi ini bakat developer, bakat individualization juga. Nah, setelah semua beres, anak-anak saya sudah selesai bermain, sudah selesai waktunya belajar, baru saya mengerjakan tugas belajar saya. Misalnya saya punya tugas belajar seperti ini, punya ikut 90 hari. 90 hari apa advance exercise ini, ya saya kerjakan tugas itu ya pada waktu setelah semuanya selesai. Nah, atau tugas saya di komunitas, tugas saya di satu misalnya bikin video, ataupun tugas saya menginput data. Nah, itu saya kerjakan setelah semua beres. Nah, baru saya free lah istilahnya. Kalaupun saya tidak saat itu misalnya tugas saya sudah selesai, maka saya kembali lagi ke apa yang akan saya pelajari. Jadi biasanya saya itu punya target nih, apa yang akan saya pelajari itu saya pengen ini, maka saya harus belajar ini. Jadi karena saya juga punya bakat futuristik, sehingga saya kadang tahu, oh saya itu pengen seperti itu nanti, seperti ini nanti itu saya ingin gini, yang ingin saya capai itu gini. Jadi saya itu punya list belajar. Jadi berarti saya harus ikut ini, berarti saya harus belajar ini, saya harus belajar ini seperti itu. Dan itu saya lakukan setiap hari. Tetapi yang setiap hari saya lakukan itu saya tidak bisa. Misalnya hari ini mengerjakan tugas komunitas itu menginput data, besok menginput data, besok menginput data. Saya tidak bisa, saya tidak nyaman seperti itu. Jadi saya buat jadwal biasanya. Hari ini misalkan tugas saya dalam sebagai fasilitator, misalnya membuat tulisan, atau besoknya video, atau besoknya menginput data seperti itu. Karena saya juga punya bakat punya adaptability juga. Nah, jadi seperti itu saya susun. Dan kadang ketika tugas itu misalnya memperdata kan cuman sambil memperdata ini saya nyambil lagi sambil mendengarkan sesuatu seperti sambil belajar seperti itu. Jadi karena bakat learner juga, karena bakat responsibility yang mengerjakan tugas itu, dan semua saya sering nyambi itu karena saya punya bakat receiver. Dan ketika biasanya waktu libur, misalnya tidak ada kerjaan, tidak ada aktivitas, misalnya anak-anak sedang pergi kemana, saya sendiri. Nah, ini saya kadang merasa tidak nyaman ya. Ya mungkin kalau bakat istighfar tadi ya. Jadi ketika tidak ada kerjaan itu justru saya tidak nyaman. Tetapi ketika saya hari-hari saya itu penuh aktivitas, hari-hari saya itu ada kegiatan, maka ini saya punya semangat ya. Ini malah jadi suatu semangat dalam diri saya, terasa energi saya itu semakin bertambah seperti itu. Jadi ini karena bakat receiver. Nah, jadi ini lah yang saya kerjakan setiap hari, dan ini merupakan ekspresi dari bakat-bakat yang muncul secara alami dalam diri saya. Nah, selanjutnya tentang functional state. Nah, jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, bakat yang Allah berikan itu membantu saya dalam menjalankan perannya, dalam melaksanakan tugas saya. Jadi tadi saya sudah sebutkan kalau saya pertama sebagai homeschooler, saya juga seorang guru privat. Nah, ini sore biasanya. Dan ini juga saya sudah berusaha menjadi praktisi talent mapping, di mana dalam peran-peran, ketiga peran ini menggunakan tipe kekuatan saya sebagai edukator dan motivator. Jadi yang pasti saya akan yang di sini yang saya maksimalkan adalah bakat developer, bakat learner, bakat individualization, dan bakat empati. Nah,
sebagai HS ketika mendampingi anak-anak ini juga, bagi anak nomor 2 ini kan usia pembelajar, maka dia banyak hal yang ingin dieksplor. Jadi misalnya pengen naik bus, pengen ke sini, pengen naik angkot, kelotok, kemana istilahnya, senang ngebolang, senang jalan. Maka ini sangat dibantu oleh bakat adaptability saya. Nah, terus ketika saya juga berperan sebagai relawan ya, maka ini juga didukung oleh tipe kekuatan saya sebagai caretaker dan motivator, di mana di sini juga didukung oleh bakat empati, bakat belief. Ya, ketika saya mendampingi relawan curhat, juga mendampingi curhat, ini juga didukung oleh bakat developer, bakat connectedness, dan tak jarang juga saya menggunakan bakat analytical ya pada kasus-kasus tertentu. Nah, namun ketika saya menjadi relawan di lapangan, maka yang sangat membantu itu adalah bakat adaptability. Nah, selain sebagai relawan, sebagai guru anak-anak, guru privat juga, saya juga admin ya di komunitas sosial yang saya ikuti. Jadi di sini tugas saya lebih pada pendataan. Jadi memasukkan data, menginput data, menyusunnya kembali, menganalisanya. Jadi ini sangat dibantu juga oleh bakat analytical. Terus akhirnya nanti juga kami melakukan pembagian relawan, membagi relawan dengan masalah klien ya, masalah klien seperti ini, relawan yang cocok yang mana. Nah, ini saya sangat dibantu oleh bakat individualization. Nah, setelah relawan itu dibagi, akhirnya didistribusikan lagi. Nah, kebetulan alhamdulillah saya juga punya tipe kekuatan yaitu sebagai distributor yang didukung oleh bakat receiver, bakat responsibility, dan juga bakat konsistensi. Nah, terus saat menjalankan peran juga saya sebagai tim fasilitator dalam pembelajaran para ibu-ibu di sebuah komunitas. Di sini, di sini tidak jarang itu saya harus membuat video, tulisan, ya copywriting seperti itu, membuat desain. Meskipun di sini saya itu punya bakat edition yang biasa, yang sangat biasa edition saya. Nomor berapa ya lupa nih sekitar. Pokoknya nomor di putih atau di abu seperti itu. Tetapi karena saya itu punya bakat learner, jadi ini terbantu dengan bakat learner yang senang mempelajari dan punya bakat responsibility juga, akhirnya dalam mengerjakan tugas-tugas seperti video, tulisan, desain itu ya dari belajar ya karena punya bakat learner, dan hasilnya itu didukung oleh bakat saya maximizer. Jadi alhamdulillah saya punya bakat maximizer. Jadi meskipun edition lemah, alhamdulillah selama ini terbantu dengan maximizer ini. Jadi apa yang saya buat, tugas-tugas saya itu ya bisalah diterima oleh tim. Jadi mereka suka lah, like lah seperti itu. Jadi ini alhamdulillah sampai saat ini tidak menjadi kendala. Nah, tim fasilitator pembelajaran itu juga saya mendampingi para pembelajar-pembelajar, para ibu-ibu pembelajar. Maka di sini juga dibantu oleh tipe kekuatan saya sebagai motivator ya. Jadi saya mendukung mereka kan dengan bakat developer, bakat empati, dan bakat individualization. Jadi sekian dari saya tentang initial step dan functional step diri saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.